Ya, Mitra FM, seperti yang sudah kita janjikan dari mulai hari-hari kemarin, Mitra FM, bahwa pada hari ini kita akan ada dialog interaktif spesial bersama dengan Rumah Sakit Intan Husada Menyapa Garut. Masya Allah. Dan yang lebih spesial lagi, saya kehadiran kembali Dr. Hajah Wijayanti Utoyo. Wow, spesialis mata MM. Dr. Hajah Wijayanti ini luar biasa, Mitra FM. Dokter senior yang sangat humble, yang mana di usianya saat ini beliau masih aktif memperjuangkan Anda semua, menyelamatkan Anda yang lagi sakit menjadi sembuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini adalah sebuah anugerah yang tak terhingga. Bagaimana tidak, Mitra FM, seorang Ardi Wiguna bisa kembali mewawancarai, bisa kembali dialog interaktif dengan enak, dengan viewer gitu, bersama seorang dokter senior yang sangat luar biasa di Rumah Sakit Intan Husada saat ini beliau bertugas. Luar biasa dokter, terima kasih banyak dok ya. Sami-sami. Selalu memberikan waktu terbaik untuk kami, untuk masyarakat Garut, memberikan edukasi yang begitu sangat bermanfaat. Karena ini adalah hal yang sangat, kalau boleh saya bilang, mahal loh dok ya. Untuk bisa dialog interaktif, untuk bisa bertemu dengan dokter itu harus ngantri dulu loh Mitra FM ya. Nah, Mitra FM, kita akan mengupas, mengenal lebih jauh operasi katarak seperti apa dan bagaimana. Silakan dokter. Dr. Hajah Wijayanti untuk menyampaikan prolog terlebih dahulu. Silakan dok. Katarak itu adalah keruhnya lensa mata yang disebabkan oleh macam-macam. Jadi bisa juga lahir dia sudah katarak, bisa, tapi umumnya itu karena faktor usia dan penyebab-penyebab lain, misalnya juga karena dia trauma mata ya. Jadi tanpa terasa misalnya kepetel atau ada benda asing masuk, atau bisa juga karena infeksi, dan itu semua makin lama makin menyebabkan kekeruhan pada lensa dan akhirnya dia buram dan tidak melihat. Tapi tidak berakhir di sana, kita ada upaya-upaya untuk supaya sembuh, yaitu dengan membersihkan lensa yang keruh tersebut. Nah, kepada masyarakat jangan khawatir bahwa begitu mendengar mata, organ yang kecil dan sangat vital, begitu dibilang dioperasi terus takutnya seperti apa gitu. Jadi teknik operasi katarak itu yang akan kita lakukan atau memang sudah kita lakukan sejak dulu di profesi ilmu penyakit mata ini dalam rangka memberantas kebutaan. Itu tekniknya canggih ya, dan lalu makin kesini diperbaiki dengan teknologi yang sophisticated ya kalau menurut saya. Jadi kita bisa efisien dalam hal biaya, kita bisa efisien dalam hal waktu dengan penambahnya makin meningkatnya ilmu pengetahuan tentang operasi katarak ini. Kita juga alat-alatnya juga dari mulai sederhana lalu manual, sekarang makin canggih, kita bisa layani, dan itu kita bisa layani tidak hanya di rumah sakit besar, kita bisa layani di masyarakat gitu. Untuk tekniknya sendiri, biasanya sebelum operasi itu ya kita jelaskan kepada pasien dan keluarganya bahwa matanya tuh nggak diapa-apain, kita tekniknya canggih ya gitu. Pasien nggak usah puasa, pasien nggak usah dirawat inap, pasien nggak usah dibius, nggak usah diinfus, seperti itu ya. Jadi edukasi ini juga penting untuk menambah kepercayaan. Alhamdulillah di Kabupaten Garut ini operasi katarak itu makin hari makin tingkat kepercayaan masyarakat itu tinggi gitu ya. Jadi marilah kita sukseskan juga ini, dan ini memang lagi booming ini baksos itu operasi katarak gitu. Lalu dulu kan hanya pengobatan gratis, hitanan massal seperti itu. Sekarang instansi itu sudah mulai melakukan operasi baksos katarak karena sangat terasa ininya hasilnya. Dan di Kabupaten Garut ini sudah rutin saya melaksanakan operasi baksos katarak ini sejak masih saya sendiri jadi dokter matanya ya, belum ada dokter mata lain. Alhamdulillah sekarang sudah ada 4 dokter mata, dan kami akan melaksanakan ini nanti bersama-sama untuk dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Intan Husada ini gitu. Oke. Wah, luar biasa dokter. Dari sejak awal dokter sudah melaksanakan kegiatan sudah. Wah. Sudah. Berarti dok sudah berapa banyak pasien yang alhamdulillah selamatkan ya, Masya Allah. Dok, kalau katarak itu bisa merenggut nyawa?
Katarak sendiri tidak ya, hanya kalau manyawa kalau untuk mata tidak ya, karena kita itu mungkin fungsi ya, fungsi penglihatan gitu. Kalau kalau katarak ya, kalau yang mungkin kalau penyakit mata yang lain misalnya itu tumor mata ganas, nah itu baru yang merenggut nyawa. Kalau katarak enggak ya, cuman dia akan buram sampai tidak bisa melihat gitu. Jadi ini, dan itu katarak itu tidak selesai sampai sana, Kang Ardi. Karena kalau didiemin itu memang kadang-kadang bukan didiamkan ya, karena memang tidak bergejala. Apalagi kalau hanya menyerang sebelah mata, itu dia tidak merasa bahwa mata yang sebelahnya itu buram gitu. Subhanallah, itu memang kekuasaan Allah gitu ya. Jadi tapi kalau didiemin itu dia bisa ada komplikasi yang namanya glaukoma. Glaukoma itu akan menekan saraf mata dan menyebabkan kebutaan permanen gitu. Jadi sebaiknya kita operasi. Baiknya kita operasi ya. Ya. Tapi dok, sebetulnya bisa sih menyebabkan merenggut nyawa kalau misalkan kita lagi berkendara. Sip, Kang Ardi. Kena jebakan Batman. Iya, Allahu Akbar. Ya, jadi buram kan nggak kelihatan. Meninggalnya bukan karena katarak, karena tabrakan. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Baik, Meteros FM berbicara tentang operasi katarak ya. Tadi dokter sudah mengulas sedikit tentang operasi katarak. Dok, kembali saya ingin sampaikan, ini ada materi yang ingin saya sampaikan juga, mengulas sedikit dan mengingatkan kembali kepada Meteros FM semua. Tadi sebagian penyakit katarak seperti apa dan bagaimana sudah disampaikan. Nah, jika berbicara bagaimana tentang kondisi penglihatan penderita katarak itu seperti apa, dok? Jadi ada yang disebut tanda-tanda dan gejala. Kalau tanda-tanda itu kita yang pemeriksa yang melihat. Ada tanda-tandanya memang di mata itu. Kalau gejalanya itu biasanya awalnya ya penglihatan buram, silau gitu ya. Kadang-kadang seperti ada asap, seperti ada halimun, upami saur orang Sunda mah. Nah gitu. Lalu kalau pagi-pagi kena matahari itu silau sekali gitu. Nah lalu makin lama makin tambah buram, sampai bertambah usia, bertambah buram, bertambah waktu, bertambah buram gitu. Gitu. Jadi faktor usia juga berpengaruh? Ya, biasanya memang rata-rata karena usia, selain karena trauma atau bawaan dari lahir ada. Atau komplikasi dari penyakit mata tertentu. Lain bisa. Penyakit tertentu juga bisa. Biasanya diabetes ya. Diabetes ya. Dok, siapa yang harus melakukan operasi ini? Ya ini memang harus profesi dokter mata ya. Memang kita harus memang kompetensi dokter mata ini, nggak boleh yang lain gitu. Oke, luar biasa. Baik. Kemudian adakah syarat khusus orang yang bisa menjalani operasi? Ya, ada ya. Ini dia nih. Ya nanti kalau artinya kita screening ini, dalam rangka screening ini kita juga kan tadi ada syaratnya ya. Jadi biasanya ya khususnya sebetulnya untuk orang-orang yang usia produktif. Kalau sekarang ini kita mulai karena dengan lokal anestesi, kita biasanya dari mulai usia 15 sampai 65. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan kalau usianya di atas 65 itu nanti kita ikutkan, asal dia masuk ke dalam kriteria yang normal. Artinya tekanan darah normal, kadar gula normal, tidak punya riwayat penyakit gula, tidak punya riwayat penyakit diabetes atau penyakit jantung atau penyulit-penyulit yang lainnya gitu. Karena di Garut ini usia 70-80 itu masih seger-seger dan sehat gitu ya. Jadi kalau apabila dia katarak mungkin bisa kita pertimbangkan gitu. Oke. Bagaimana prosedur operasi katarak dan beberapa tekniknya? Ya. Ini memang secara umum kita harus sampaikan, karena kalau kita bilang ke pasien harus operasi itu kesannya mata tuh mau diapain gitu ya. Jadi memang prosedurnya ya sesteril mungkin ya, steril. Setelah kita screening tadi, kita penjaringan siapa-siapa yang bisa kita lakukan operasi. Nah kita siapkan, lalu ya untuk saat ini kita selalu kita
sebelum operasi itu kita laksanakan pemeriksaan swab dulu ya, walaupun dia sudah vaksin, sudah vaksin 1 kali, vaksin 2 kali, ataupun sudah booster ya gitu. Selama ini sampai dengan hari kemarin, setiap yang lolos untuk penjaringan operasi ini, saya juga yang belum vaksin, saya sarankan vaksin, kecuali untuk mereka-mereka yang ada komorbid ya, kontraindikasi vaksin gitu. Jadi nanti insya Allah sebelum operasi kita laksanakan dulu pemeriksaan swab antigen, ya, mudah-mudahan negatif ya. Lalu ya, kita ikut sertakan. Nah prosedurnya, itu anestesi lokal. Jadi kita suntik obat anestesi itu atau penghilang sakit itu di sekitar mata. Nah, lalu tekniknya ya khusus kita pakai mikroskop. Jadi nggak bisa pakai mata telanjang atau kacamata, itu kita harus pakai mikroskop. Jadi ini suatu tindakan yang perlu keprofesionalan yang tinggi ya gitu. Dan kita pun melaksanakannya dengan sterilitas yang steril. Jadi jangan khawatir, takut kalau ini 100 orang nih, takut nanti alatnya begitu tidak ya. Jadi kita persiapkan beberapa set alat dan beberapa juga alat untuk sterilisator ya, untuk yang disterilkan kembali begitu. Dokter, dalam pelaksanaan kegiatan operasi mata ya, yang barusan dokter menyebutkan bahwa bisa ratusan orang sedemikian rupa. Itu personality people atau personality yang menangani atau dokter-dokter yang menangani dari ratusan orang seperti itu, idealnya berapa orang? Karena sepengetahuan saya kalau yang namanya operasi kan bukan hal yang cek, nggak kayak hitanan gitu lah maksudnya. Ini gimana? Ya betul. Standar ya optimal itu 1 orang sehari 20. Oh, ya. Luar biasa, hebat ya. Berarti 20 orang sudah diselamatkan dan itu menjadi pahala yang begitu besar. Kalau sekarang ada 4 operator kan kita. Berarti 1 orang kalau misalkan melibatkan beberapa orang dokter, berarti 1 orang dokter itu ada yang mendampingi berapa orang tuh? Kita teknisnya itu di kamar operasi itu kita ada 4 bed. Ada 4 bed, iya. 4 bed. Berarti ditangani teman-teman yang lain, karena kan nggak mungkin juga dokter yang nanganin kemudian dokter sendiri yang nyuci atau misalnya disterilisasi. Oh iya, ada tim. Nah, tim kamar operasi ada. Tim kamar operasi Intan Husada ada. Ya gitu. Kecuali kalau asisten operasi itu mereka harus yang sudah tersertifikasi. Jadi yang mendampingi dokter ini asisten operasi itu ya. Kalau yang lain itu timnya kamar operasi Intan Husada. Luar biasa, mantap sekali ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya sekarang itu memang kompetensi itu memang harus ada sertifikatnya. Jadi kalau nggak itu, jadi kalau ya nggak bisa, nggak diberi izin, nggak boleh. Dok, berapa persen warga Garut yang menderita katarak? Ya kalau Garut itu kita mungkin angkanya ada di Dinas Kesehatan ya, tapi secara nasional itu memang angka kebutaan penyebab katarak itu lebih dari 56% dari angka kebutaan ya. Jadi angka kebutaan itu 2% dari seluruh penduduk. Dari 2% itu yang menderita katarak adalah 56% gitu. Jadi dan yang kataraknya artinya bisa kita sembuhkan. Jadi jangan takut gitu. Mitra FM, 56%, ya Allah. Ya. Dokter, emang katarak biasa menyebabkan buta? Ya tadi apabila pasien tidak merasa atau pasien tidak mau atau pasien takut, sehingga katarak itu dengan bertambahnya waktu, bertambahnya usia itu akan menjadi istilah kita hipermatur ya, jadi terlalu mateng gitu ya. Jadi dia akan membengkak dan menutup ujung sudut-sudut bola mata, sehingga aliran cairan bola mata itu tersumbat sehingga menyebabkan tekanan bola mata tinggi yang disebut glaukoma. Bisa juga menyebabkan infeksi dan ini yang akan berakhir dengan kebutaan total. Menarik, glaukoma. Yeah. Ada seorang pemain sepak bola hebat dunia, David pemain Juventus, itu pakai kacamata, Dok. Dan ternyata dia ini adalah
penderita glaukoma, tapi dia masih main bola dengan hebatnya, dengan cakepnya gitu kan, pakai kacamata yang notabene itu adalah glaukoma, dia tuh penyakitnya glaukoma. Ternyata masih bisa beraktivitas sedemikian rupa, Dok. Itu gimana itu? Ya kita kan harus periksa secara klinis medis, kita harus periksa sebetulnya. Tapi di samping itu mungkin ya memang itu karunia Allah ya. Dia dengan kondisi glaukoma, padahal glaukoma itu lapang pandangnya terbatas. Oh ya? Iya. Makanya itu subhanallah ya. Bagaimana perawatan pasca operasi katarak, Dok? Baik. Biasanya itu kita sudah sebelum perawatan itu juga kita sudah ada yang nama informed consent ya sebelumnya. Informed consent itu diberikan kepada pasien dan keluarganya pada waktu akan kita lakukan tindakan. Jadi di sana kita juga jelaskan prosedurnya seperti apa dan resiko-resiko apa yang kemungkinan akan terjadi. Nah, ya itu jadi apabila pasien dan keluarganya sudah mengerti, mereka juga membubuhkan tanda tangan. Juga untuk petugas yang memberikan keterangan informed consent tersebut gitu, itu juga harus membubuhkan tanda tangan. Lalu juga akan dijelaskan perawatan setelah operasi. Tadi biasanya kita setelah operasi itu ya pasiennya kan nggak puasa ya, boleh biasanya langsung diberikan obat penghilang nyeri ya, karena kita lokal ya, hanya disuntik beberapa mili saja gitu ke dalam ganglion mata itu. Jadi dia bola matanya akan berhenti diem gitu ya, jadi nggak akan gerak dan juga tidak sakit. Nah itu tapi karena lokal itu dia akan cepat hilang, jadi akan diberikan langsung obat penghilang sakit. Dan pasiennya kan nggak puasa ya, malah harus makan dulu gitu ya. Itu jadi pada waktu pelaksanaan anestesi itu kan paling tidak juga sedikitnya ada sakit gitu ya. Lalu perawatannya ya selain obat juga kita biasanya karena ini tekniknya canggih banget ya. Jadi lensa yang katarak itu kita ganti dengan lensa yang jernih seperti dia semula sebelum terjadi katarak gitu. Sehingga dia harus tirah baring dulu lah sampai kira-kira 6 jam gitu setelah operasi. Nggak boleh pakai bantal. Nah lalu kira-kira setelah itu mungkin boleh pakai bantal 1, tapi belum boleh miring-miring ya. Nah setelah besoknya kita periksa kalau memang iya kedudukan lensanya itu di tengah sentral bagus, refleks cahayanya sudah positif lagi gitu. Nah mungkin dia boleh mobilisasi ringan, tapi belum boleh yang berat-berat ya gitu. Biasanya untuk mobilisasi itu boleh aja, misalnya dia mau ke kamar mandi atau mau apa bisa aja gitu. Karena tadi ya emang yang menentukan H+1 tadi bagaimana kondisi setelah operasi gitu ya. Nah setelah itu mungkin nanti 3 jam biasanya dari situ kita buka perbannya, terus kita kasih alat yang penutup mata yang memang tertutup tapi ada lubang-lubangnya sehingga pasien bisa melihat dari sana. Nah gitu biasanya 3 jam itu dia sudah ada melihat gitu. 3 jam kita ganti perban, 3 jam itu dia sudah melihat beberapa meter gitu lebih terang, dan besoknya sudah bisa melihat huruf yang paling besar gitu.